Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Zulfanusyura dengan NPM 22010035. Di sini saya akan melakukan skills lab, yaitu screening hemostasis yang terdiri dari tourniquet test, bleeding time test, dan juga clotting time test. Baik, pertama-tama di sini saya akan melakukan tourniquet test yang menggunakan metode Rumpel test. Untuk bahan-bahan yang digunakan di sini ada sphygmomanometer, kemudian ada stetoskop, kemudian ada stopwatch, dan juga ada marker pen. Nah, selamat pagi Bu. Baik, perkenalkan, saya Dr. Fatia, dokter yang bertugas di klinik Pasundan pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu boleh memperkenalkan terlebih dahulu identitas Ibu. Dengan Ibu siapa Bu, nama lengkapnya? Baik, Ibu Leta ya Bu. Ibu Leta sekarang usianya berapa tahun? Oh ya, 28 tahun. Ibu alamat tinggalnya di mana Bu? Baik, Jalan Sumatera ya Bu. Ya Bu, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tourniquet test kepada Ibu. Nah, tes tersebut bertujuan untuk mengecek resistensi kapiler pada ibu apabila diberikan tekanan. Nah, mungkin nanti pada saat pemeriksaan akan ada sedikit ketidaknyamanan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, baik, alhamdulillah kalau bersedia. Setelah itu kita akan langsung ke proses tesnya ya, Bu. Baik Ibu, pertama-tama saya akan menggunakan lengan Ibu terlebih dahulu yang dalam keadaan istirahat dan juga tidak tertutupi oleh pakaian. Kemudian setelah itu saya akan menggambarkan lingkaran berdiameter 5 cm pada permukaan polar lengan bawah dan 5 cm di bawah fossa kubiti. Ya, kemudian setelah itu saya akan memasangkan akses sphygmomanometer ya Bu. Kemudian saya akan menentukan terlebih dahulu tekanan sistolik dan juga diastoliknya ya Bu. Ya baik Bu, Ibu tekanannya itu 180/90 mmHg, maka rata-ratanya itu berada pada angka 110 mmHg ya Bu. Ya, baik Bu, setelah ini saya akan melanjutkan tekanan sphygmomanometer hingga 110 Hg lagi ya Bu. Kemudian saya akan mendiamkan selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit saya akan menurunkan tekanan sphygmomanometernya. Lalu setelah itu lepaskan manset dan
Dan kita lihat nanti apabila setelah 5 menit apakah ada spot atau peteki pada lingkaran yang telah dibuat tadi, dan apabila ada, hitung jumlahnya. Kemudian setelah kita menghitung petika yang ditemukan pada gambar lingkaran tersebut, kita harus hitung jumlahnya apakah normal ataupun tidak. Untuk yang normal berada pada angka kurang dari 10. Namun apabila abnormal atau tidak normal, hasilnya itu lebih dari 10. Maka dari itu pasien tersebut atau ibu dinyatakan normal karena hasil petiknya itu kurang dari 10, yaitu berada pada angka 8. Jadi normal ya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, baik, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Fatia, dokter yang bertugas di Klinik Pasundan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk mengidentifikasi identitas Ibu terlebih dahulu ya, Bu. Dengan Ibu siapa, Bu? Nama lengkapnya? Baik ya, Bu, dengan Ibu Leta. Ibu Leta sekarang usianya berapa tahun? Ya, baik, 28 tahun. Sekarang Ibu tinggalnya di mana, Bu? Jalan Sumatera. Oh, iya, Jalan Sumatera. Nah, Bu, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes, yaitu bleeding time test. Nah, tes ini dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa dan juga menilai kemampuan vaskular serta fungsi trombosit dalam membentuk jumlah trombosit. Nah, mungkin nantinya akan ada sedikit ketidaknyamanan karena nanti telinga ibu akan ditusuk untuk mengeluarkan darah, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah ibu bersedia, Bu? Ya, baik, alhamdulillah kalau bersedia. Baik, kita lanjutkan ke proses selanjutnya saja ya, Bu. Baik, untuk peralatan yang digunakan pada tes kali ini, di sini ada hand gloves, lalu ada alcohol swab, kemudian ada sterile blood lancet, lalu ada filter paper, kemudian stopwatch. Baik, di sini setelah saya mencuci tangan dan juga menggunakan hand glove, saya akan mulai membersihkan telinga pasien dengan menggunakan alcohol swab. Kemudian saya akan membersihkan bagian telinga lumus pasien dengan alcohol swab. Lalu setelah itu saya akan menunggunya hingga kering. Kemudian setelah itu tusuk lumus telinga menggunakan blood lancet dengan kedalaman 3 hingga 4 mm. Setelah itu nyalakan stopwatch selama 30 detik. Kemudian tempelkan kertas saring pada lumus telinga untuk menyerap darah yang keluar. Baik, untuk menghitung hasilnya, hitung jumlah tetesan darah yang ada pada kertas saring dikalikan 30 detik. Misalnya pada pasien ini terdapat 6 tetesan darah pada kertas saring, lalu akan dikalikan 30 detik sama dengan hasilnya 3 menit. Kemudian setelah itu stopwatch akan berhenti pada saat bleeding cases, yaitu dengan diameter kurang dari 1 mm. Nah, setelah normalnya itu berada pada 1 hingga 3 menit. Nah, kemudian setelah itu buang kertas saringnya itu ke tempat sampah medis atau biohazard container. Nah, kemudian jika bercak darah pertamanya itu kurang dari 5 mm, maka hasilnya tidak valid dan juga tes harus diulangi pada tusukan lainnya. Namun apabila jumlah bercaknya itu lebih dari 24 atau waktu berlalunya itu lebih dari 12 menit, maka tesnya itu harus dibatalkan. Baik, di sini saya akan melakukan tes yang ketiga, yaitu clotting time test atau juga disebut tes pembekuan darah. Nah, pada tes ini alat-alat yang digunakan pertama di sini ada hand gloves, lalu ada alcohol swab, kemudian ada stopwatch, lalu ada sterile blood lancet, lalu ada object glass atau glass slide. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan, saya Dr. Fatia, dokter yang bertugas di Klinik Pasundan pada siang hari ini. Sebelum itu izinkan untuk menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Ibu dengan nama lengkapnya siapa, Bu? Ya, baik, Ibu Leta. Ibu Leta sekarang umur berapa tahun? Oh ya, 28 tahun ya, Bu. Ibu sekarang lokasinya tinggal di mana?
di Jalan Sumatera. Ya, baik ya Bu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kepada Ibu, yaitu clothing time test atau tes pembekuan. Nah, tes ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung waktu pembekuan dari darah Ibu dan juga untuk menilai koagulasinya ya Bu. Nah, maka dari itu nanti mungkin Ibu akan ada sedikit ketidaknyamanan pada saat dilakukan tes. Namun saya akan berusaha meminimalisir semaksimal mungkin ketidaknyamanan tersebut dengan melaksanakan tesnya sesuai prosedur. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, baik, alhamdulillah kalau bersedia. Kalau begitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai hand gloves, lalu akan melakukan prosedurnya ya Bu. Baik, untuk tes clothing time test ini saya akan menggunakan metode slide. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan saya telah mencuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan hand gloves. Kemudian setelah itu tusuk menggunakan sari blood lancet pada jari, lalu tempelkan darah yang keluar pada objek glass slide dan buat menjadi 3 tetesan. Kemudian setelah itu tetesan yang diberikannya itu jangan bersentuhan atau harus memiliki jarak setiap 3 tetesan tersebut. Lalu ketika darah diteteskan kepada objek glass, kemudian nyalakan stopwatch. Nah, kemudian setiap 30 detik gunakan sari blood lancet untuk menarik ke atas dari tetesan darah tersebut. Lalu check up setelah 30 detik apakah sudah ada benang fibrin yang terbentuk pada tetesan darah tersebut. Jika sudah terbentuk benang fibrin pada tetesan darah yang pertama, lalu lanjutkan ke tetesan darah berikutnya hingga yang ketiga, hingga ke tetesan yang ketiga. Kemudian setelah itu jika sudah terbentuk benang fibrin pada tetesan darah pertama dan juga bergerak ke yang kedua dan juga ketiga, maka stopwatch boleh dihentikan apabila benang fibrin sudah terlihat di semua darah. Nah, normalnya itu biasanya berada pada hitungan 2 hingga 6 menit. Nah, pada pasien ini waktunya itu selama 4 menit, maka dapat dikategorikan normal. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, semua tes telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.